warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Apa kabar para pencinta Istana Ilmu Sabirahim? Mudah-mudahan Anda semua beserta keluarga selalu berada dalam kesehatan, panjang umur, dan berlimpah berkah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya Syekh Heri Syarifuddin, pengasuh Pondok Pesantren Sabirahim Mekarsari Cilengsi Bogor, akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebelumnya kita harus paham dulu apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah pernah pengertiannya itu ditanyakan oleh seorang sahabat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah ya Rasul? Maka beliau menjelaskan ma'ana alaihi wa ala ashabi, yakni apa-apa yang aku dan sahabatku berada di dalam jalur tersebut, baik fikihnya ataupun akidahnya ataupun akhlaknya. Jadi ketiga itu harus mengikuti petunjuk dan apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat, yakni akidahnya tauhid, yakni fikihnya yang kedua, yakni apa ibadah, dan yang ketiga tasawuf, yaitu akhlaknya. Nah, itu yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau secara bahasa ahlu itu adalah golongan, ya, sunnah yang memegang sunnah Nabi, wal jamaah dan juga jamaah, yakni generasi emas setelah Kanjeng Nabi, yakni sahabat, ya. Yang kedua adalah tabi'in, setelah sahabat itu namanya tabi'in, kemudian tabi'in, yakni generasi setelah tabi'in. Nah, inilah tiga generasi emas yang disebutkan dalam hadis sahih oleh Nabi, khairul qurun qarni sumal ladina yalunahum sumal ladina yalunahum. Sebaik-baiknya golongan atau generasi adalah generasiku, yakni generasi sahabat, sumal ladina yalunahum, kemudian generasi setelah sahabat yakni tabi'in, sumal ladina yalunahum, lalu generasi setelahnya lagi yakni tabi'in. Kemudian para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, bagaimana cara kita mengenal apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya? Paling tidak bisa membedakan, oh ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, oh ini bukan. Nah, bagaimana? Nah, itu kita bisa membedakan dari cirinya. Nah, adapun ciri dari Ahlus Sunnah wal Jamaah setidaknya ada tiga. Yang pertama, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu harus ikut ulama. Mengapa? Karena ulama itu kata Nabi dalam hadisnya, al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Sekarang nabi tidak ada, tapi ada pewarisnya, yakni ulama. Maka kita harus ikut ulama. Kan kita bisa baca Al-Quran, kita bisa berwudu, kita bisa sholat, ya, kita bisa tajwid. Yang mengajarkan bukan nabi, tapi ustadz, kiai, ya, itu ulama. Nah, itu lagi, maka kita harus ikut ulama. Maka salah kalau ada golongan yang menyatakan bahwa nggak usah ikut ulama. Ulama itu manusia biasa seperti kita, bisa salah, ikut Nabi saja yang dijaga dari kesalahan atau dimaksum istilahnya. Nah, ini pendapat yang keliru, ya. Kenapa? Karena kita nggak mungkin tahu ajaran Islam kalau bukan dari ulama-ulama yang membawa ajaran Islam dari Hadramaut ke Nusantara ini, ya. Nah, itu jadi semuanya berkat ulama. Jadi kita harus ikut ulama. Nah, itulah ciri yang pertama dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua adalah berpedoman kepada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Jadi tidak hanya berpedoman pada dua hal. Sekalipun dalam hadis sahih Nabi pernah menjelaskan, taraktu fikum amrayni lan tadilu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnat rasul, ya. Yani apa? Aku tinggalkan untuk kalian, yakni dua warisan, dan kalau berpegang kepada kedua hal ini kamu tidak akan sesat selama-lamanya, yakni Al-Quran dan hadis. Namun
di dalam memahami Quran hadis ya ternyata tidak cukup dengan mengandalkan apa yang ada secara redaksionalnya saja, secara apa yang tertulis. Jadi harus dipahami secara luas. Oleh karena itulah akhirnya yang menafsirkan ayat dan hadis itu adalah para ulama, yaitu dari mulai generasi sahabat, tabi'in, tabi'in. Jadi itu mereka sudah dibilang sebagai ulama-ulama ya. Ada yang ahli fikihnya seperti sahabat Zaid bin Sabit, kemudian juga Umar bin Khattab, ada yang ahli tasawuf Sayyidina Ali ya, kemudian ada yang ahli tafsir sahabat Ibnu Abbas dan sebagainya. Itu jadi semuanya ulama. Nah, beliau punya murid. Nah, muridnya itu disebutnya apa? Tabi'in ya, karena tabi'in ini langsung bertemu dengan sahabat. Seperti siapa? Seperti Imam Malik bin Anas ya, pendiri mazhab Malik itu masih bertemu sahabat. Lalu juga Imam Abu Hanifah itu masih bertemu dengan sahabat ya. Nah, itu maka beliau ini tergolongnya tabi'in ya. Nah, kemudian tabi'in ini punya murid lagi, yakni tabi'in ya, generasi emas yang ketiga ya. Nah, itu seperti siapa? Imam Syafi'i ya, berguru kepada Imam Malik dan muridnya Abu Hanifah, yakni Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan As-Syaibani. Nah, itu jadi kita selalu mengikuti kepada yaitu apa? Kaul ulama ya. Nah, jadi kalau umpamanya ada masalah yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, itu para sahabat ya berkumpul lalu membahas ini bagaimana hukumnya ya, status hukumnya seperti apa, lalu disepakati. Maka kesepakatan itu namanya ijma ya. Salah satu contoh seperti apa? Tentang rukun yang pertama dalam ibadah itu adalah niat. Nabi tidak menyatakan bahwa apa? Ar-ruknul awwalu fi kulli ibadatin an-niyatu. Enggak, Nabi enggak menyatakan demikian. Tapi Nabi hanya mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sah atau tidaknya amal itu adalah tergantung kepada niat. Nah, itu. Jadi makanya para sahabat ya, tabi'in ini menyimpulkan bahwa dari hadis tersebut, maka apabila kita melakukan satu amaliyah harus diawali dengan niat. Nah, kemudian hadis yang berikutnya umpamanya tentang tertib ya. Tidak ada Nabi menyatakan bahwa apa? Kalau wudu harus tertib. Kemudian melakukan sholat juga harus tertib dan sebagainya. Nah, Nabi tidak menyatakan begitu. Nabi hanya menyatakan fabda'u bima bada Allah. Mulailah dari apa-apa yang dimulai dari Allah ya. Contoh seperti dalam Al-Qur'an kan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq ya. Jadi apabila kamu sekalian wahai orang yang beriman hendak menjalankan sholat, maka berwudulah. Dengan cara apa? Faghsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu, wa aydiyakum ilal marafiq, lalu tanganmu sampai siku. Wamsahu bi ru'usikum, lalu usaplah sebagian kepalamu, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kedua kakimu sampai mata kaki. Nah, itu Nabi enggak menjelaskan harus tertib, cuma para sahabat tabi'in itu menjelaskan bahwa hal demikian itu adalah pengertian daripada tertib ya, yakni menjelaskan hadis Nabi tadi fabda'u bima bada Allah. Mulailah dengan apa yang dimulai oleh Allah. Jadi jangan sampai berwudu itu ngacak, habis muka kemudian kaki, kaki baru tangan, tangan baru kepala. Itu enggak apa? Enggak tertib namanya. Nah, itu jadi ini kan adanya di dalam ijma ya, tidak ada di dalam hadis ya. Nah, itu. Kemudian yang keempatnya adalah qiyas. Nah, kita perlu juga adanya qiyas, menyamakan hukum yang baru dengan yang sudah ada dalam Quran hadis. Contoh umpamanya sekarang ada apa, narkoba namanya heroin, putau, sabu-sabu. Tidak ada di Quran hadis innama putau wa heroin ya haramun, enggak ada. Ya, di Quran di hadis enggak ada. Karena itu apa? Nama-nama itu baru ada belakangan-belakangan ini gitu kan. Nah, cuma apa? Nah, itu disamakan hukum sabu-sabu, putau, heroin itu dengan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran hadis, yakni
yaitu hukum khomer. Nah itu ya, arak. Nah, kenapa? Karena ada persamaan ilatnya apa? Yaitu iskar, memabukkan, menghilangkan akal ya. Nah itu jadi kalau hanya mengandalkan di Quran hadis saja berarti nanti utau, heroin, sabu-sabu halal dong karena tidak ada di Quran hadis. Oh ini bahaya ya, makanya kita perlu yang adanya apa? Yaitu kias. Gitu juga kalau kita berzakat fitrah, kita nggak pakai gandum karena bukan makanan pokok di Indonesia gitu. Tapi kita dengan apa? Dengan beras ya. Itu adalah kias daripada gandum karena ada persamaan elatnya, sebabiannya adalah kut, yakni mengenyangkan ya. Nah itu dia penting sekali ya. Jadi makanya tidak cukup dengan dua sumber tadi Quran hadis, ini harus dijabarkan lagi ya, ini dengan adanya ijma, kesepakatan ulama ya, dan adanya kias ya. Nah yang lebih parah lagi apa hadirin ya, contohnya kalau ada dalam Al-Quran wala taqullahu ma'ufin, janganlah kamu berkata kepada kedua orang tuamu perkataan lah. Kalau tidak dengan kias maka penafsirannya bisa aja kalau gitu, memukul boleh dong, nempeleng boleh, nendang orang tua boleh dong. Nah itu tetap tidak boleh ya, sekalipun tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis ya. Karena apa? Karena itu pakai kias aulawi namanya, mempersamakan dengan yang lebih utama ya. Berkata saja tidak boleh, apalagi nempeleng, apalagi mukul, apalagi nendang. Nah itu justru lebih menyakiti ya. Jadi penting sekali yang namanya apa? Kias. Jadi makanya ciri Ahlussunnah wal Jamaah yang kedua adalah berpedomannya pada Quran, hadis, ijma dan kias. Dan yang terakhir ya, ciri Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah yakni menjalankan rukun agama sesuai dengan ilmunya ya. Apa rukun agama? Yakni apa? Rukun iman, yaitu kaitan dengan keimanan, tauhid ya, belajar ilmu tauhid. Kemudian rukun Islam ya. Nah yaitu apa? Kaitannya dengan ibadah ya, sholat, puasa, zakat, haji ya. Nah itu belajarnya fikih berarti. Kemudian yang ketiga adalah tasawuf ya. Tasawuf itu berarti masalah akhlak ya. Nah itu, ini ihsan ya. Nah itu, jadi rukun agama itu 3, iman, Islam, dan ihsan ya. Nah itu, jadi kita belajarnya 3 ilmu, iman dengan belajar ilmu tauhid, fikih dengan apa? Islam dengan belajar fikih, yang ketiga yaitu ihsan dengan belajar ilmu tasawuf. Nah, namun tentunya harus ada pedomannya nih. Dalam ilmu tauhid kita berpedoman pada apa? Kalau Ahlussunnah wal Jamaah itu pedomannya kepada Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Nah, sedangkan dalam bidang fikih kita wajib bermazhab ya. Gitu. Kenapa? Karena tidak bisa memahami Quran hadis, hafal Quran juga enggak, hafal ribuan jutaan hadis juga tidak ya. Makanya kita percaya kepada imam mazhab yang sudah menguasai semuanya ya. Karena untuk mengerti ilmu tafsir saja itu harus memahami kurang lebih 17 cabang ilmu. Ini mengerti ilmu hadis harus menguasai paling tidak 12 cabang ilmu. Wah, jadi kalau orang bodoh, aki-aki atau nini-nini suruh berijtihad ya dengan bebas dari mazhab, wah ini sangat bahaya. Nah maka tetap ya kita semua yang bodoh ini, yang awam ini harus bermazhab ya. Maka dalam fikih mazhab ini adalah kita boleh mengikuti salah satu dari 4 mazhab ya. Boleh kepada Imam Syafi'i seperti di Indonesia dan di Asia Tenggara, kemudian mazhab Maliki ya seperti di Madinah ya. Nah kemudian juga mazhab Hanafi ya seperti di Irak ya, mazhab Hambali seperti di Arab Saudi ya. Itu nggak apa-apa, yang penting tidak keluar dari 4 mazhab ini, karena ini yang terpelihara dari dulu hingga sekarang ya. Nah itu, dan yang terakhir adalah dalam ilmu tasawuf ya, kita berpedomannya kepada siapa? Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi. Nah itulah ciri khas daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau tidak memiliki 3 ciri tadi, maka itu Ahlussunnah wal Jamaah yang palsu alias abal-abal. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.